Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengutipan dan daftar pustaka dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya share ya. Pengutipan dan daftar pustaka. Jadi dua hal ini berkaitan di dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jadi ketika kita menulis karya tulis ilmiah, kita perlu mengutip dan nanti sejalan dengan daftar pustaka. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu yang pertama mengenai referensi. Apa itu referensi ya? Referensi merupakan bentuk pemberitahuan mengenai sumber informasi dan ide yang digunakan dalam sebuah tulisan ilmiah. Jadi mengapa sih kita mengutip? Apa yang kita kutip? Yang kita kutip kita sebut sebagai referensi. Mengapa kita memerlukan referensi tersebut? Referensi digunakan untuk menguatkan opini atau argumen kita di dalam penulisan karya tulis ilmiah, atau sebagai dasar pemikiran dari opini atau argumen yang kita bentuk. Sehingga referensi sifatnya adalah sebagai sumber informasi atau ide. Sehingga ketika kita membuat tulisan, misalnya, kebudayaan adalah, nah, adalah ini tentu nanti lebih baik ketika ada referensinya. Sehingga nanti penulisannya, kebudayaan adalah hasil karya cipta manusia yang berjalan secara kurun waktu tertentu, dalam kurung Andi, 2010.215 misalnya. Jadi itu ditulis oleh Andi pada tahun 2010 halaman 15 gitu ya. Referensi nanti dituliskan di dalam batang tubuh, atau ada yang berkata juga di dalam lambung dari karya tulis ilmiah. Jadi ditampilkan dalam teks atau badan tubuh tulisan, kutipan, dan dituliskan juga di daftar pustaka atau daftar rujukan. Sehingga ketika ada referensi yang ditampilkan di dalam batang tubuh, harus ditampilkan juga di dalam daftar pustaka. Kalau tidak, seperti yang Anda ketahui bahwa itu termasuk ke dalam plagiat. Kalau misalnya di batang tubuh tidak ada, di daftar pustaka ada, itu berarti plagiat, atau sebaliknya, gitu ya. Kutipan sebaiknya berasal dari sumber primer, bukan dari kutipan. Jadi sebaiknya Anda mengutip itu di buku utamanya. Misalnya Anda ingin mencari pendapat dari atau teori dari Budi. Nah, Anda itu harus mencari buku Budi, bukunya Budi tersebut. Jangan mencari pendapat Budi di dalam tulisannya Andi. Sebaiknya tapi ya. Tapi kalau memang mentok tidak bisa Anda cari, sumber primernya itu beda lagi. Itu boleh juga. Ini sumber kutipan dalam teks. Banyak sistemnya ya. Salah satunya misalnya ada hard part, ada apa. Mungkin kalau Anda di sini menggunakan yang apa style. Nanti ada contohnya. Nah, ini teknik pengutipan. Jadi kutipan itu ada 3 jenis. Nanti teknik pengutipannya itu dengan kutipan langsung, yang kedua dengan tidak langsung, kutipan tidak langsung, dan yang ketiga dengan catatan kaki. Langsung, tidak langsung, dan catatan kaki. Aturan penulisannya, kutipan langsung ada yang kurang dari 40 kata atau 4 baris, ada yang lebih dari 40 kata atau 4 baris. Jadi ini diasumsikan bahwa satu baris itu 10 kata. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung berupa paraprasa, rangkuman dan terjemahan, dan terakhir catatan kaki.
Kita lihat contohnya. Ya, mungkin ada contohnya lebih jelasnya nanti. Nah, di sini yang pertama, kutipan kurang dari 40 kata. Kalau kutipan kurang dari 40 kata atau kurang dari 4 baris, langsung saja, ini kutipan langsung ya, langsung saja digabungkan dengan paragraf yang kata-kata kitanya. Misalnya, dalam perspektif bimbingan konseling berbasis budaya, diperlukan pemahaman konseling multibudaya yang memperhatikan keragaman karakteristik budaya sebagai dikutip langsung pakai tanda petik 2. Nah, ini ciri khas dari kutipan langsung karena yang disebut dengan kutipan langsung itu di kata-kata dari sumber di copy paste atau sama persis, tidak diubah sedikit pun. Jadi jangan diubah kalimatnya, struktur kalimatnya gitu ya, kata-katanya jangan diubah, jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan disimpulkan. Memakai tanda petik 2. Memakai tanda petik 2 langsung ditulis, jangan lupa tulis nama penulis, tahun dan halaman. Bisa dengan halaman titik seperti ini, bisa juga dengan yang titik 2. Nah, ini sistem apa? Ini asalnya ya, versi asli apanya. Bisa tahun, nama, tahun, halaman 245. Selanjutnya kalau lebih dari satu halaman 245 sampai 246 atau kita pakai yang bawah yaitu yang titik 2. Yang penting nanti konsisten pakai yang mana. Yang pertama itu kutipan langsung seperti tadi ya. Nah, selanjutnya ini yang lebih dari 40 kata. Kutipan langsung yang lebih dari 40 kata. Kalau yang lebih dari 40 kata atau 4 baris, tapi ini juga ada syaratnya yaitu maksimal 1/4 halaman. 25% dari seluruh tulisan. Jadi kutipan langsung itu jangan banyak juga, maksimalnya 1/4 halaman. Jadi kalau misalnya ada satu halaman utuh, kutipan yang ininya ya satu, jangan semua terus. Satu halaman itu kutipan langsung, tidak boleh. Nah, penulisannya seperti ini. Nah, misalnya ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 6 baris nih. Berarti karena ada 6 baris, dipisahkan dari kalimat kita, kalimat yang Anda tulis, kalimat yang Anda tulis. Anda tulis kalimat, dia mengatakan bahwa pisahkan langsung menjorok kiri, menjorok kanan. Nah, ini variasi ya, tanen dan tahunnya di sini, nah di sini halaman. Atau tidak seperti itu juga. Di sini kalimat Anda sendiri, selanjutnya dia mengatakan bahwa tulis di sini nama, tahun, nama, koma, tahun, titik 2 itu boleh 33. Seperti itu. Jadi dipisahkan dengan syarat satu halaman itu hanya 1/4-nya saja boleh. Jadi jangan satu halaman semuanya kutipan. Harus ada kalimat yang Anda buat juga. Itu tadi kutipan langsung. Jadi ada yang kurang dari 40 kata atau 4 baris, ada yang lebih dari 40 kata atau 4 baris. Itu yang pertama. Jadi kutipan langsung adalah kutipan yang langsung dikutip dari sumber aslinya tanpa mengalami perubahan kata, perubahan kalimat. Jadi tidak perlu diubah-ubah, langsung saja. Nah, yang kedua, oh ini masih ada variasi penulisan sumber kutipan. Nanti bisa seperti ini nih variasinya. Selain halaman tadi dengan titik 2 ya. Tanen memandang apa? Terakhir halaman. Tanen tahun halaman menyatakan bla bla bla. Tanen menjelaskan bla 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 tahun halaman. Jadi variasi bisa seperti ini. Tapi yang paling Anda harus perhatikan, jadi di dalam kutipan badan teks yang diperlukan itu nama, tahun dengan halaman. 3 hal itu, nama, tahun dengan halaman. Kata kerja operasionalnya bisa memandang, menyatakan, menjelaskan, memaparkan, dan lain-lain. Itu boleh. Kata kerja operasionalnya boleh apa saja. Atau misal seperti ini, di akhir semua itu boleh. Yang paling penting, nama, tahun dengan halaman dicantumkan.
Selanjutnya ada kutipan tidak langsung. Kalau tadi kutipan langsung dari sumber, kalimatnya tidak diubah sama sekali. Yang kurang dari 40 kata memakai tanda petik. Yang lebih dari 40 kata tidak memakai tanda petik, tetapi menjorok berbeda dari kalimat yang Anda buat. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung. Kalau kutipan tidak langsung, dari buku, dari sumber, dari referensi diubah. Diubahnya dengan paraprasa, rangkuman atau ringkasan, dan terjemahan. Ada 3 hal ini. Jadi dengan paraprasa, rangkuman atau ringkasan, dan terjemahan. Contoh paraprasa. Nah, ini ada contoh paraprasa. Di kiri itu tulisan di sumber. Di kanan itu sudah diparaprasakan. Kita akan lihat kalimatnya. Salah satu penyakit yang mengintai warga seusai banjir adalah demam berdarah, DINYU. DBD, genangan air bersih di musim hujan yang terjadi seusai banjir menjadi tempat produktif bagi perkembangan telur nyamuk Aedes aegypti. Hingga saat ini, vaksin DBD masih belum ditemukan. Pengendalian tempat bertelur nyamuk Aedes aegypti masih menjadi strategi utama menurunkan jumlah penyakit akibat virus DINYU. Ini ada dari Kompas tahun 2013. Kita kutip. Berbeda kalimatnya. Wabah penyakit yang muncul pasca banjir adalah DBD. Sama maknanya, sama informasinya, tapi redaksi kalimatnya kita ubah. DBD berasal dari, sayangnya belum ada vaksin. Karena itu, terakhir Kompas 2013. Karena ini tidak ada halamannya, sehingga seperti itu. Tapi lebih baik lagi kalau ada halamannya juga. Nah, dari sumber, dengan yang kita kutip, kalimatnya berbeda. Tapi maknanya sama. Ini yang disebut paraprasa. Tidak perlu memakai tanda petik 2, karena ini paraprasa. Kutipan tidak langsung, sudah diubah. Selanjutnya, ini contoh yang gagal dalam paraprasa. Jadi mengubah itu bukan hanya mengubah sedikit, tetapi memang kalimatnya diubah, dirombak, disederhanakan itu boleh, tapi maknanya tidak melenceng. Nah, ini kita lihat dari perspektif kognitif yang kiri sumber, yang kanan pengutipan, tapi itu plagiat. Dari perspektif kognitif, iklan internet tampaknya tidak bakal seefektif iklan bioskop dan televisi karena si pemakai mengontrol medium tersebut. Dikutip, iklan internet tampaknya tidak bakal seefektif iklan bioskop dan televisi karena internet dikontrol si pemakai. Nah, ini ujungnya saja diganti dari yang tadinya kalimat aktif mengontrol menjadi dikontrol. Sedikit saja diubahnya. Sumbernya ada, yang bicaranya ada, tapi dia gagal dalam paraprasa. Yang selanjutnya, selain paraprasa ada menyimpulkan. Misalnya ada seperti ini tidak ditampilkan karena ya pasti banyak gitu ya. Misalnya di dalam buku Holiday halaman 16 sampai 16 ada 3 halaman ya, 16, 17, 18, 19 bahkan 4 halaman. Dijelaskan secara terperinci fungsi bahasa. Jadi fungsi bahasa itu yaitu banyak sekali gitu ya. Di halaman 16 sampai 19. Kita kutip. Dikutipnya seperti ini. Holiday 1985.2 16 sampai 19, nah, halamannya mengungkapkan bahwa setiap bahasa mempunyai 3 metafungsi, yaitu fungsi ideasional, interpersonal, dan tekstual. Udah saja. Di dalam bukunya di 4 halaman dijelaskan, tapi kita kutip secara kutipan tidak langsung dengan cara yang kedua, yaitu rangkuman atau penyimpulan. Menjadi seperti itu. Nah, sesudah ini jangan lupa nanti di daftar pustaka ditulis gitu ya sumbernya. Dan yang terakhir, kalau tadi yang satu lagi terjemahan, kalau terjemahan tidak perlu saya berikan contoh, yaitu misalnya dari bahasa asing kita kutip ke dalam bahasa Indonesia, itu kutipan tidak langsung. Selanjutnya ada contoh catatan kaki. Kalau catatan kaki ini seperti ini, mirip-mirip dengan kutipan tidak langsung nih, tidak memakai tanda petik 2. Atau bisa juga nanti kutipan langsung gitu ya. Nah, di ujungnya diberikan angka 1 misalnya, kutipan pertama di dalam halaman ini.
Nah, nanti di bawah buat catatan kakinya satu. Penulisnya siapa? Di dalam buku apa? Yogyakarta, titik 2 penerbitnya. Tahun berapa? Halaman 101. Nah, seperti ini. Ini contoh catatan kaki. Jadi tadi bisa kutipan itu dengan kutipan langsung, dengan kutipan tidak langsung. Ada 3 jenis tadi. Kalau kutipan langsung ada aturannya itu ada yang kurang dari 4 baris, selanjutnya ada yang lebih dari 4 baris. Selanjutnya ada kutipan tidak langsung, yaitu dengan paraprasa, dengan rangkuman, selanjutnya dengan terjemahan. Dan yang terakhir ini ada contoh catatan kaki. Nah, itu garis besar dari pengutipan. Nah, sesudah mengutip, Anda pun harus membuat daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini menunjukkan tanggung jawab dan etika ilmiah bagi seorang penulis karena penulisan karya tulis ilmiahnya didasarkan atas sejumlah informasi atau teori. Nah, penyusunan sehingga nanti ketika kita menulis bisa dibuktikan kita ngutip di badan teks ada, di daftar pustakanya lengkap informasinya, dicari bukunya ketika dibuka bukunya ada. Nah, berarti kan kita bertanggung jawab. Nah, nanti ketika Anda membuat daftar pustaka, sebenarnya ada cara mudah di Word, sudah ada di reference. Pilih nanti kalau mau hard part atau yang ini nih, apa yang paling atas. Itu nanti berbeda sedikit penulisannya, bergantung di kampus Anda memakai yang mana, yang hard part atau yang apa. Atau ada yang lain juga, Chicago tuh. Beda-beda, Turabian, dan lain-lain. Tapi biasanya kalau di Indonesia kalau tidak hard part apa style. Jadi 2 style itu. Nah, tinggal dipilih nanti pilih yang mana, misal hard part, book. Nah, nanti dilengkapi penulisnya, tahun, publishernya, edisi berapa gitu. Nah, saya ada contoh. Saya stop dulu share-nya. Saya ada beberapa penjelasan mengenai yang daftar pustaka ini dengan yang penulisan daftar pustaka. Nah, ini nanti penulisan daftar pustaka itu berbeda antara buku, jurnal, artikel, majalah, dan lain-lain. Beda ya. Ini yang buku nih paling banyak di buku ini, nama, dibalik, tahun, judul buku, utama buku, judul buku dicetak miring, nanti bisa ditambah dengan edisi berapa jika ada kota terbit. Bisa dengan negara atau singkatan, tapi biasanya kota saja sih. Titik 2 penerbit. Contoh, nah ini nama, ini ada 2 orang kebetulan. 2016. Cetak miring, kota, penerbit. Nah, ini beda-beda dengan buku dengan 1 hingga 5 pengarang. Ada juga aturannya. Buku dengan 6 pengarang langsung saja namanya dibalik et al. Cetak miring, ini kota, nah ini penerbit. Begitu buku dengan editor, di sini ada aturannya, nanti aturannya saya lampirkan, silahkan Anda unduh. Ini proceeding ya, beda-beda, silahkan dibaca saja. Nah, ini jurnal, artikel dalam jurnal, nama, dibalik, tahun, selanjutnya judul tulisannya apa, tidak dicetak miring, yang dicetak miring nama jurnalnya. Cetak miring, nomor, dengan volume, dan halaman berapa tulisan tersebut. Nah, ini silahkan nanti dilihat. Artikel online ada, dan lain-lain. Ini lengkap. Itu barangkali sekian materi mengenai pengutipan dan daftar pustaka. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.